Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu pabrik penyimpanan dan distribusi ikan yang ada di Kota Pekalongan. Tapi tenang, saya bukan mau jadi distributor atau saya mau beli ikan. Tapi saya mau ketemu sama ownernya yang kebetulan itu juga merupakan wakil rakyat, yaitu wakil kita yang duduk di kursi DPRD Kota Pekalongan. Penasaran? Siapa beliau? Jangan kemana-mana, tetap di Wakil Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Wede, Pak Isna, ini sore-sore begini lagi apa ini? Ini kan perawatan, Mbak, ya. Ini perawatan. Jadi Oke. kalau kita punya rambut, ini kayak ketombe kita gitu loh. Oh. Ini ada putih-putih. Iya, putih. Nah, ini kalau nggak dibasmi ini nanti ya kayak rambut kita lah. Oke, jadi dirawat gitu ya. Memang Ini harus pohon ada jambu perawatan. kesayangan Pak Isna ini berarti? Semuanya, Mbak. Semuanya kesayangan? Semuanya. Memang saya senang tanaman ya. Oke. Tapi khususnya tanaman buah gitu. Jadi yang bisa dimanfaatin gitu, Pak? Iya. Ya, memang ada beberapa tanaman-tanaman yang memang untuk kita nikmati dilihat gitu ya. Tapi kalau saya lebih seneng kalau yang memang bisa dinikmatin karena Yang bisa dinikmatin. di sini kan banyak orang. Oke. Bukan cuma saya, bukan keluarga, tapi saya ada karyawan. Oh gitu. Heeh. Wah, nanti saya boleh dong nih, Pak, minta Boleh, boleh silakan ini ada. Ini yang matang-matang gitu Hampir ya? hampir Mana nih, matang, Pak? hampir matang. Mana sih, Pak, yang matang, Pak? Karena di sini tuh Oke, kalau nggak cepat diambil juga nanti diambil sama burung. Contohnya ini ada. Jadi kita balapan sama Sudah. burung gitu. Iya, memang seperti itu. Aduh, yaudah deh, nanti kita pilih-pilih yang Silahkan. matang sambil pilih-pilih. Silahkan. Kita ngobrol-ngobrol sambil jalan enak. Boleh, 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 Melihat boleh. tamannya Boleh. Bapak gitu ya. Boleh. Oke, mari Pak. Oh, jadi di sini tuh ada tamannya gini ya, Pak? Ya, gini sih kita cuma pengen bikin suasana yang nyaman gitu ya. Terutama buat keluarga, buat anak-anak. Karena kita kan keluarga besar nih. Anak saya banyak, keponakan saya banyak. Jadi daripada main di luar kita takut ya bahaya di luar ya, entah kecelakaan lalu lintas, entah orang-orang jahat, yang penting mainan di sini. Makanya beberapa tempat ini kita mau coba renovasi ya. Nanti ada beberapa tempat di sini untuk taman-taman, terus belakang nanti ada untuk rencana aviari. Terus nanti di sini kita mau bikin semacam rooftop untuk mini cafe gitu. Tapi untuk Internal. pribadi lah. Oke, Ya tapi silakan sih siapa yang mau datang, kita welcome aja. gratis nggak tuh, Pak? Gratis. Wih, ngapain Kamu kan gratis? raja, masa raja minta bayar kan itu? Siap-siap, waduh, Ya. kayaknya kalau kafenya jadi kabar-kabar ya, Pak? Oh iya Nanti pasti saya pasti nongol boleh. kesini terus. Nanti openingnya kita panggil ya. Deh, mantap. Mbak diminum Oke, kopinya. Pak. Terima kasih. Seadanya ya. Waduh, ini lebih dari seadanya, Pak. Kita nyeruput kopi dulu ya. Bismillah. Aduh, sedap banget. Arabica sini saya tebak. Iya Aceh Gayo. Wih, bener. Arabica Aceh Gayo, kerasa banget kecut-kecutnya. Saya mau ngobrol-ngobrol. Dengar-dengar tuh Bapak keturunan Aceh, betul? Betul, Oke, betul. kita tes dulu apakah masih bisa bahasa Aceh. Pahaba? Habaget. Artinya adalah kabar baik ya. Kabar baik. Sebetulnya saya nggak bisa sih, tapi tadi saya searching gitu dan akhirnya nemu Pahaba dan bener ya Pak. Tadi ngomongnya bener ya, Pak. Bener. Oke, Bapak keturunan Aceh, tapi emang lahir di sini atau gimana? Ya jadi gini Mbak, saya dan adik kakak saya itu termasuk orang yang kecewa di Pekalongan. Orang kecewa. Itu artinya keturunan Aceh dan Jawa. Satu-satunya anak almarhum ayah saya yang bisa bahasa Aceh cuma saya. Karena dulu saya pernah 3 tahun sekolah di Jakarta ya. Saya pernah mondok. Kebetulan yang di pondok itu semuanya orang Aceh. Jadi adaptasi saya itu cepat di situ. Apalagi masih kecil kan masih belum itu ya terlalu terkontaminasi lah ya. Jadi untuk belajar bahasa Aceh itu saya di setengah tahun itu sudah bisa. 2 tahun setengah itu udah kayak orang Aceh gitu loh. Jadi kalau pas saya pulang ke Aceh pun terakhir tahun 2006 saya pulang ke Aceh itu saya udah kayak di Aceh gitu. Dan saya termasuk satu-satunya anak ayah itu yang memang yang suka masakan Aceh cuma saya. Jadi Pak Isna ini itu adalah keturunan Aceh, tapi tidak pernah menetap di sana. Kalau ngomong-ngomong nih Pak, soal awal mula terjun di dunia politik, kemudian jadi DPRD, kan melihat Bapak ini kan backgroundnya adalah pengusaha yang besar malah di bidang perikanan. Itu gimana ceritanya Pak? Jadi yang melatar belakangi ya, artinya bicara sejarah. Sebetulnya kalau cerita passion saya itu bukan di dunia politik sebetulnya.
sama sekali saya nggak pernah, dulu itu nggak pernah tertarik atau saya punya interest di bidang politik. Apalagi sekolah saya dulu SD negeri, SMA-nya saya mondok, SMA-nya SMA Islam, Islam bareng dengan Pak Wali. Oh iya. Satu kelas sampai lulus sama beliau. Ya. Terus kuliah saya di IAIN Pekalongan. Satu alumni. Enggak, Pak Wali kan. Sama saya. Oh ya, Iya. ya itu kalau dibilang ke arah politiknya sebetulnya jauh lah ya. Cuma karena saya orang yang pernah hidup kecil dan besar itu dari tempat pelelangan ikan ya. Artinya orang tua saya nelayan, saya besar dari apa yang dihasilkan dari laut. Nah, setelah mengalami satu kemunduran di pelabuhan itu, saya berpikir saya ingin di politik untuk menyuarakan tentang pelabuhan. Karena kita pernah mengalami masa-masa kejayaan ya, masa-masa keemasan maritim Kota Pekalongan di era tahun 90-an itu. Ya, betul. Dan saya lihat betul, artinya saya merasakan bahwa ketika itu inflasi belum seperti sekarang, terus penghasilan orang di sana, istilahnya orang yang dorong itu apa, troli gitu ya, itu dapat 100.000 itu masih merasa belum dapat uang, artinya 100.000 itu uang kecil di Karena situ. inflasi yang sungguh tingginya waktu itu ya? Enggak, justru inflasi yang tinggi kan sekarang. Dulu kan belum, iya, belum kerasa banget. Oke. Artinya nilai tukar rupiah ke dolar itu juga masih di kisaran 2.500 kan. Oh, Bapak bicara sekarang tadi? Ya, Iya. ya saya bicara itu Iya. melihat karena pernah TPI itu menjadi salah satu pelabuhan dengan produksi ikan terbesar di Asia Iya, Tenggara betul, kan. betul. Nah, setelah masuk di tahun 2000-an itu sudah mengalami kemunduran-kemunduran yang sangat signifikan sampai sekarang. Nah, dari situ saya berpikir siapa tahu saya di politik bisa menyuarakan tentang pelabuhan supaya pelabuhan ini bisa maju lagi seperti dulu. Karena diakui atau tidak, kalau pelabuhan ini ramai, itu roda ekonomi kan berputar. Pasti. Semua orang kan bekerja, siapapun itu. Dari satu kapal itu ada awak kapalnya, ada tukang-tukang yang kerja di kapal, Betul. ada pembeli ikan. Ada yang jualan es. Iya, ikan. semuanya. Yang sampai angkot pun saat itu ramai. Iya. Tukang becak saat itu ramai. Seperti itu. Nah, saya memimpikan masa-masa itu lagi. Ketika orang sibuk dengan bekerja, jam 2 malam Jalan WR Supratman Kusuma Bangsa itu nggak pernah sepi. Karena itu sudah dimulai aktivitas di pelabuhan. Iya. Sehingga tingkat kejahatan saat itu tuh tidak seperti sekarang. Artinya saya mengalami masa-masa itu, sehingga saya merindukan masa-masa itu. Saya berharap saya di legislatif ini bisa sedikit menyuarakan tentang pelabuhan. Setidaknya saya tahu di dalamnya kenapa sih yang seperti ini. Oke, jadi memang berangkat dari latar belakang permasalahan yang Bapak sendiri alami juga sebagai pengusaha yang bergerak di perikanan begitu ya. Sampai akhirnya memutuskan masuk di dunia politik. Itu berarti tepatnya tahun berapa? Kalau saya masuk di politik itu tahun 2014 saya sudah masuk di salah satu partai, cuma memang saya aktif nggak aktif ya. Artinya secara struktural saya ada di dalamnya, tapi saya kurang aktif karena saya saat itu masih ada pekerjaan di Jakarta, terus pekerjaan setelah saya nggak lagi di Jakarta, saya pulang ke Pekalongan, saya sudah membantu usaha keluarga di sini, sudah stay di sini, dan buat saya nggak terlalu aktif. Sehingga ketika 2018 akhir itu saya sudah memutuskan memantapkan diri lah. Dengan perenungan yang panjang itu, saya butuh yakin pada diri saya, karena melihat passion saya itu bukan di politik gitu kan. Passion saya itu sebetulnya mau jujur ya ini di pengusaha gitu. Bukan pengusaha juga. Di mana Pak? Ya. Di tanaman masa? Enggak. Jadi kalau mau bicara passion kita di pengusaha, karena terah kami ini nggak ada yang pengusaha semua. Oh iya. Kakek saya pandai besi, ya pandai besi. Mbah saya di Kisasi pandai besi juga. Dan ini sangat-sangat menyimpang jauh dari kehidupan kami. Artinya ayah saya nelayan, om saya nelayan, adik saya juga nelayan. Nah, kalau dihubungkan dengan keturunan ya, nggak ketemu. Kakek saya tuh nggak pernah ke laut, tapi anaknya di laut, rata-rata banyak yang ke laut dan seperti itu. Cuma memang disinilah karena melihat keadaan yang terjadi ya, artinya saya mengalami dan saya merasa saya berhutang budi lah. Saya berhutang budi dari TPI karena saya pernah merasakan manisnya hasil dari TPI itu. Oke, jadi berangkat dari keresahan, kemudian memang Bapak mengalami itu sendiri, dan akhirnya walaupun awalnya tidak ada passion, awalnya tidak terpikirkan sama sekali, akhirnya Bapak mencoba mengambil peluang itu. Oke. Nah, nanti saya mau bahas, kan ini ngomong-ngomong Bapak
adalah salah satu-satunya anggota partai yang bisa masuk ke dalam legislatif Kota Pekalongan. Nah, bisa diceritain nanti, tapi jangan kemana dulu, jangan kemana-mana, tetap di Wakil Rakyat. Nah, sekarang saya sama Pak Isna ini sudah ditemani dengan anak dan anak kumun dari Pak Isna ini, yaitu anaknya Pak Isna ini dan keponakan, betul ya Pak ya? Oke Pak, kembali ke pembahasan sebelumnya. Bapak satu-satunya yang dipercaya oleh partai Bapak untuk duduk di kursi legislatif. Benar-benar satu-satunya, nggak ada yang lain. Bagaimana perasaan Bapak? Jadi perlu saya luruskan ya. Oke. Sebetulnya saya itu bukan satu-satunya orang yang dipercaya oleh partai. Oke. Yang dipercaya oleh partai itu banyak. Tetapi yang dipercaya oleh masyarakat saat ini di Kota Pekalongan melalui partai saya, partai kami, itu baru saya sementara. Seperti itu. Jadi ya buat saya ini adalah beban yang sangat berat sekali. Karena apapun itu, namanya parlemen itu kan sebuah kolektif kolegial. Jadi kalau sendirian juga agak susah. Artinya untuk pertimbangan yang lain itu belum tentu apa yang menjadi pemikiran saya sama dengan pemikiran teman-teman yang lain. Tapi jika ada satu fraksi, setidaknya kita bisa mewarnai lah seperti itu. Tapi ya yang terpenting sekarang ini sudah ada dulu. Dari nggak ada menjadi ada, kan itu. Setelah ada menjadi besar. Ya prosesnya kan seperti itu. Ya. Lalu bagaimana di dalam kursi legislatif itu? Bapak kan di Komisi B. Ya. Dengan teman-teman fraksi lain bagaimana? Baik, hubungan saya dengan teman-teman baik semua. Artinya sampai hari ini sejauh ini artinya singgungan pribadi maupun organisasi alhamdulillah tidak pernah ada. Karena saya terus terang saya membangun hubungan dengan teman-teman rekan di komisi itu ya hubungan kekeluargaan dan pertemanan. Jadi sekalipun politik itu dinamis, politik itu orang-orang bilang ya tanda kutip politik kejam, tapi saya coba membangun sebuah satu mindset ya saya itu kawan. Kawan itu boleh dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun, seperti itu. Jadi kalau pertemanan saya akan dipolitiki pun ya silahkan, itu hak kamu. Tapi saya nggak akan pernah mempolitiki pertemanan antara saya dengan teman-teman saya. Jadi politik is politik, friend is a friend. Ya, dan saya nggak pernah karena ini menjadi lawan politik terus kita berjauh-jauhan, saya enggak. Nantinya semua saya rangkul dan saya nggak pernah menganggap mereka itu rivalitas partai ataupun saya pribadi. Jadi tidak ada masalah dengan itu Nggak ya, ada. walaupun soloran di sana ya. Nggak ada masalah. Oke, mantap. Nah, ngomong-ngomong soal jabatan Bapak sekarang menjadi DPRD, dan itu tadi satu-satunya dari partai Bapak yang baru mendapatkan amanat rakyat begitu ya, baru Bapak. Nah, spirit apa sih Pak yang Bapak bawa di meja legislatif? Ya seperti dengan tagline dari partai kami ya, artinya restorasi Indonesia, artinya kami itu membahas satu gerakan perubahan ya. Ya kita ingin sebuah perubahan yang ada di Kota Pekalongan. Tentu seperti tadi akan saya kaitkan dengan karena saya lebih di bidang perikanan ya. Jadi saya ingin ya itu dari yang dulu ramai menjadi sepi, saya ingin menjadi ramai lagi. Jadi itulah yang melatar belakangi, dan saya sering diskusi dengan teman-teman bahwa disadari atau tidak, diakui atau tidak, bahwa perikanan ini menjadi penopang. Ya, menjadi ujung tombak. Menjadi penopang pendapatan asli daerah. Kalau mau jujur ya, kalau mau jujur, tapi kita jujur aja. Kita jujur aja, kita open aja. Bahwa di industri batik ada nggak retribusi yang ditarik untuk pemerintah daerah? Tetapi di perikanan itu ada retribusi. Artinya ada kontribusi dari pelaku usaha untuk pemerintah daerah, untuk Kota Pekalongan dari hasil lelang itu. Artinya pengusaha ini sebetulnya kalau mau jujur, pengusaha perikanan ini, karena saya pelaku ya, jadi saya tahu persis. Artinya kami sudah ada yang namanya PHP ya, bukan PHP masalah perasaan ini, bukan ya. Beda. Nah, jangan disamakan. Artinya ada pungutan hasil perikanan, itu kita sudah kena, sudah setiap tahun. Jadi kalau mau perpanjangan STNK seperti motor atau mobil,
Kami pun sama di kapal itu ada yang namanya pungutan hasil perikanan. Terus kita ada pajak-pajak yang lain lah. Sampai kapal mendarat di Kota Pekalongan, kita melakukan kapal, mendaratkan kapal dan kita mendaratkan ikan, itu masih ada retribusi. Tapi apapun itu namanya pajak untuk daerah, untuk kita bersama, ya kita ikut saja seperti itu. Makanya saya pengen kehidupan kejayaan perikanan seperti era 90-an itu bisa kita raih kembali seperti itu. Jadi spiritnya adalah membangun kejayaan masa 90-an di mana ya, karena Pekalongan itu minapolitan begitu Pak ya? Ya, memang itu kan kita pernah diwacanakan di tahun 2011 zaman Pak Fadil Muhammad sebagai Menteri Kelautan. Itu diwacanakan itu menjadi minapolitan di daerah Selamaran untuk dibangun pelabuhan onshore kan waktu itu. Ya, alhamdulillah ini sudah ada gambaran terang pelabuhan onshore itu. Nah, itulah apa yang saya sampaikan tadi. Saya ingin ikut mewarnai di dalamnya itu, setidaknya saya bisa bicara dari hati-hati dengan Pak Wali Kota bahwa onshore ini adalah peluang, ini adalah solusi. Kenapa? Karena di Pelabuhan Jakarta di zaman itu kan kalau kita bicara faktualnya itu sudah overload ya, overkapasitas. Kapal yang berlabuh di sana itu sudah terlalu banyak. Nah, harapan saya dengan dibangunnya onshore itu, pemilik kapal yang asli Pekalongan itu kapalnya jangan masuk ke Jakarta lagi, masuklah ke Pekalongan gitu maksud saya. Sekarang ini oke lah, kita masih terbelenggu dengan yang namanya pendangkalan alur ya, pendangkalan alur. Jadi buat kita juga ini saya kasih gambaran supaya orang nggak gagal paham gitu ya. Kita mau bawa kapal masuk ke Pekalongan dengan kondisi muatan yang penuh itu ada sedikit kekhawatiran. Karena apa? Dengan posisi kapal penuh dengan muatan, begitu masuk kita langsung kandas di muara, terus kapal ditarik, itu kan sama aja memaksa kayu yang dipaku itu untuk lepas pakunya. Nah, itu maintenance kita itu akan repot. Kalau yang lepas yang di atas, kalau yang lepas yang di bawah. Karena apa? Kebocoran kecil itu bisa menenggelamkan kapal yang besar. Nah, makanya ada kekhawatiran dari beberapa teman-teman atau semua pelaku usaha itu, kalau masuk di Pekalongan ini harus mengurangi muatannya dulu dari luar. Entah dijual di laut, entah dijual di pelabuhan lain, sisanya bawa pulang ke Pekalongan. Tapi jadinya sama aja dong, akhirnya tidak semuanya dibawa ke Pekalongan. Nah, karena infrastruktur kita masih ada yang belum selesai, seperti itu. Jadi ini satu permasalahan. Permasalahan kenapa ada kemunduran-kemunduran itu sebetulnya kalau membicara kemunduran perikanan kita itu banyak faktor. Gitu. Jadi bukan hanya karena mungkin sekarang, apalagi posisi sekarang TP-nya sudah banjir ya. Sudah banjir, jadi untuk kegiatan pelelangan itu sudah agak susah. Tapi lebih ada beberapa hal yang jarang orang bahas secara jujur tadi ya. Yang pertama saya mau bilang, fishing ground untuk kapal itu sudah tidak seperti dulu. Dulu jarak tempuh 10 jam itu orang sudah bisa untuk lingkar jaring untuk nangkap ikan. Sekarang sudah tidak. Artinya fishing ground itu makin jauh. Nah, jadi kalau jarak untuk ngambil ikan caranya terlalu jauh. Kalau harus pulang ke Pekalongan, misalkan contoh teman-teman yang ngambil ikan di daerah Papua ya, butuh waktu 1 minggu untuk perjalanan berangkat. Nah, kalau PP 14 hari, 14 hari ini potensi atau kemungkinan dapat ikan itu akan lebih tinggi daripada kita pulang 14 hari. Oke Pak, jangan terusin dulu soal faktor-faktor kenapa kemunduran perikanan di Pekalongan itu terjadi. Setelah ini kita bahas lebih lanjut, jangan kemana-mana, tetap di Wakil Rakyat. Kembali lagi ke faktor-faktor kemunduran. Tapi kayaknya kita perlu seruput lagi nih Mbak. Oh iya boleh. Dari tempat itu belum Mbak? Kayaknya malah lupa nih buat ngopi. Oke, bismillah. Oke Pak, lanjut. Lanjut Pak. Ya, karena kemunduran itu pasti ada beberapa faktor ya. Ya ini yang jarang dibahas sama orang dan mungkin banyak orang yang nggak mau tahu, hanya bisa menyalahkan. Anggapnya pemerintah nggak bekerja. Yang paling parah dengan bahasa orang Pekalongan, DPR orangnya begawi. Gitu.
kadang-kadang orang yang punya statement seperti itu nggak tahu tugas DPR itu sebetulnya apa, kan itu. Padahal jelas secara undang-undang tugas DPR itu hanya 3 kan. Ya untuk penganggaran, untuk regulasi, untuk pengawasan kan seperti itu. Jadi yang kerja itu sebetulnya memang murni pemerintah. Tetapi apa yang jadi masalah? Pemerintah kota itu kan tidak punya kewenangan apapun untuk mengatur regulasi tentang perikanan, karena sudah diatur oleh Kementerian Kelautan. Betul. Jadi pemerintah itu hanya diberikan kewenangan untuk mengatur retribusi, kan itu, untuk mengambil lah ya, untuk mengambil manfaat dari pelaku perikanan itu. Oke, itu tadi terkait dengan faktor-faktor dan juga tanggapan masyarakat terkait kemunduran perikanan di Kota Pekalongan. Lalu menurut Bapak, bisa nggak sih Pak Pekalongan itu kembali lagi seperti 1990 atau bahkan itu bisa melampaui itu? Menurut Bapak sendiri? Ya, sebetulnya kalau menurut hemat saya ya, bukan mustahil. Artinya perlu sebuah inovasi dari pemerintah, dari semua stakeholder ya. Ya tentu di sini yang kita harapkan ya antara legislatif dan eksekutif itu ya ada sebuah harmonisasi, membuat satu peraturan atau regulasi yang betul-betul meringankan untuk pelaku usaha. Seperti yang kemarin sudah kita bahas itu di perda yang terbaru yang kita bahas itu, yang dulu untuk retribusi kapal-kapal itu tinggi, agak ada pengurangan bagi kapal-kapal yang orang artinya dari pihak kapal luar, bukan dari asli Pekalongan. Itu kan untuk menarik minat ya, untuk menarik minat masuk di Pekalongan. Cuma menurut saya memang solusi yang paling konkret itu adalah onshore, pelabuhan onshore itu. Nah, buktinya apa? Saya melihat beberapa waktu belakangan ini setelah Jakarta sudah overload ya, itu banyak buyer itu datang ke Pekalongan kok. Jadi mereka ambil ikan itu dari Pekalongan. Ketika di sana nggak bisa bongkar, karena kapal itu kan dibatasi dengan yang namanya pelabuhan pangkalan, ya. Ketika kapal nggak punya pelabuhan pangkalan, tentu dia nggak akan bisa bongkar di situ. Jika dia berani bongkar, tidak dalam kondisi emergensi, itu menjadi satu kesalahan yang fatal. Itu bisa dipidanakan. Nah, akhirnya dia harus kembali ke pangkalan di mana dia punya. Di situ tertera, tercantum pelabuhan pangkalnya, misalkan Pekalongan, misalkan nanti di Teluk Awang atau Banyuwangi gitu kan. Jadi harus milih salah satu. Mau yang mana? Misalkan ke Pekalongan. Nah, buyer yang langganannya yang dari dulu Jakarta itu mau nggak mau ngambil di sini. Ngambil ke Pekalongan, dia datengin Thermo King, nah dia staffing dari situ, lalu dia bawa ke Jakarta. Artinya apa? Pekalongan ini kan sebuah kota di tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Jarak antara pelabuhan dengan exit tol ini nggak terlalu jauh. Ketika mau kirim ke Jakarta paling butuh waktu 5 jam. Kalau misalkan mau ekspor melalui Semarang butuh waktu hanya 1,5 jam. Kan seperti itu. Sehingga menurut saya onshore ini menjadi salah satu solusi yang konkret menurut saya. Ya, karena apa? Yang namanya pelaku usaha juga butuh satu kenyamanan dalam berusaha. Nah, ada beberapa yang sudah kami sampaikan kemarin, ya termasuk ke pelabuhan itu. Kalau ada review master plan, harapan saya di masing-masing lokal itu diberikan satu tempat untuk semacam transit. Ya, harapan kita juga nanti di onshore yang akan dibangun di sisi timur pelabuhan sekarang ini, harapan saya di sana ada semacam surplus untuk cold storage ya. Kita butuh satu tempat ketika nanti ini untuk menjaga, sebetulnya untuk menjaga. Ketika nanti ikan ini misalkan ikan ini terlalu banyak, kapal nggak bisa bongkar, kan ada cold storage seperti itu. Harapan saya pemerintah hadir di situ lah. Kalau bisa pemerintah off taker di situ ya. Harapan saya pernah menyampaikan ke Pak Wali. Kalau bisa pemerintah off taker ketika untuk menjaga sustainable ataupun kestabilan harga. Saya berharap pemerintah itu menjadi off taker di sana. Pemerintah membeli ketika harga ikan jatuh, pemerintah bisa menjaga itu. Sehingga apa, yang punya kapal yang nggak dirugikan, yang beli ikan pun nggak merasa kemahalan nantinya. Saya lihat juga setuju sekali, 100% setuju dengan proyek pilotnya dari KKP untuk pelabuhan onshore ini. Lalu bagaimana menurut Bapak sinergitas yang seperti apa yang harusnya saat ini sudah mulai dilakukan antara masyarakat dan pemerintah untuk kembali mengembalikan kejayaan Pekalongan lagi? Ya, paling tidak pemerintah harus sering rajin-rajin memberikan satu pemahaman ya. Pemahaman kepada masyarakat ataupun pelaku usaha di sini. Nah, sekarang yang lagi dihadapi ini, fakta yang sekarang terjadi ini,
kan akan ada relokasi. Iya. Relokasi tambat labuh kapal yang dulu kami ini sudah nyaman di tempat kami masing-masing. Kita harus direlokasi pindah ke kolam tambat labuh ya. Nanti yang nantinya kalau onshore jadi akan dipindah ke onshore. Kalau mau bicara jujur sebetulnya kita itu artinya gini, kita sudah nyaman di rumah, kita dipaksa pindah. Ini kan kalau bilang menyakitkan. Tapi kita melihat bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu untuk kebaikan masyarakat Kota Pekalongan, untuk menanggulangi rob dan banjir. Iya. Buat apa kita nyaman, makan enak kalau kita juga bisa keluar dari rumah karena banjir. Berarti poinnya adalah harus ada sosialisasi di situ. Oh iya, harus sering-sering. Artinya saya pikir kalau sering ketemu, diskusi ataupun komunikasi dibangun dengan baik itu pasti ada solusi. Gitu loh. Yang nggak ada solusi itu kan nggak pernah ada komunikasi, nggak pernah ketemu, tiba-tiba ayo pindah. Ini kan jadi masalah kan seperti itu. Oke, berarti memang sinerginya harus dimulai dari chemistry antara pemerintah dan juga masyarakat itu harus ada dulu, memberi pengertian bahwasanya memang awalnya tidak nyaman tapi pasti akan bisa berjalan seperti yang diharapkan. Jadi semuanya biar ada satu perspektif yang sama gitu ya Pak ya. Ya saya yakin lah. Sekarang gini, kalau kita tarik mundur keluar pulau ya, Mandalika kan kemarin baru rame nih. Pernah dengar nggak cerita di balik Untold Stories of Mandalika? Pernah nggak? Enggak kan? Belum pernah. Ketika Mandalika itu akan dibebaskan lahannya, itu berapa kompi yang di sana standby? Oke. Pasti semuanya akan ada Ya kan? perbenturan Ya, yang tapi setelah itu jadi, ya sudah masyarakat- semuanya happy. masyarakat Iya. senang akhirnya kan? Orang bisa ini, bisa itu, merasa bangga memiliki Mandalika, kan Oke. gitu. Pak, oke. Satu lagi pertanyaan yang saya minta dijawab dengan cepat, tegas, dan lugas. Terkait rencana Bapak tahun 2024 seperti apa, boleh diceritakan? Saya mengalir, Mbak. Saya Dari mengalir. sekian banyak narasumber, belum ada yang bilang, saya pengen masuk eksekutif atau saya tetap di legislatif gitu. Kalau saya jawab terkait masalah eksekutif, saya katakan saya tidak pernah bermimpi untuk di eksekutif. Sekalipun kalau secara mungkin kemampuan saya yakin kami mampu, Oke. ya. Oke. Tapi saya dan keluarga sudah sepakat bahwa kita nggak akan lanjut ke eksekutif. Oke, sudah Kalau sepakat. ada yang mau maju ke eksekutif dari partai kami, akan kita support totalitas. Tapi bukan Bapak. Insya Allah bukan saya. Bukan. Oke. Luar biasa obrolannya, sangat membuka mata, menggugah kesadaran kita terkait Pekalongan itu luar biasa gitu Pak ya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya, atas kopi yang enak dan cemilan yang enak ini. Terima kasih atas waktunya, semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan ngobrolin hal-hal yang luar biasa lagi. Itu Silakan. tadi Wakil Rakyat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next episode.